Begini, kalau kita berbicara pendidikan di seluruh dunia, maka pendidikan adalah salah satu tulang punggung nation, tulang punggung bangsa. Artinya apa? Ada beberapa negara yang memiliki kelebihan seperti Indonesia, yaitu punya resources, namanya adalah sumber daya alam. Ada beberapa negara yang kuat dengan perdagangannya misal dan jasa, misalnya Singapura. Ada negara yang jumlah masyarakatnya berlebihan seperti China. Tetapi intinya untuk bisa menguatkan itu semua, sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun juga sumber daya lainnya, itu dibutuhkan yang namanya potensi human resources yang menguasai sumber-sumber tersebut. Nah, menguasai sumber-sumber tersebut artinya ada yang mengelola tambang, ada yang mengelola teknologi, jasa dan lain-lain. Dan itu dibutuhkan melalui pendidikan. Nah, mandatory atau kita katakan amanat undang-undang dasar kita bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa dan juga pendidikan adalah sesuatu yang dibiayai oleh negara, terutama pendidikan dasar dan menengah. Akses pendidikan itu juga merupakan hak bagi warga dan masyarakat. Dalam perjalanan kita selama 40 tahun ini, kita masih berorientasi kepada pendidikan dasar dan menengah. Artinya mulai dari wajib belajar 9 tahun hingga menjadi wajib belajar 12 tahun. Nah, kalau kita melihat kondisi ini semua sudah boleh dikatakan sudah dilaksanakan. Tapi ternyata perkembangan zaman, perkembangan persaingan negara global itu tidak berhenti hanya sampai pendidikan dasar menengah, atau kita menyebutnya adalah secondary education. Ada yang disebut tertiary education, yaitu pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini mau tidak mau sudah adalah sesuatu yang sifatnya sudah menjadi keharusan. Karena kompetisi global, kompetisi tenaga kerja, dan kompetisi profesionalisme dan kompetensi di dalam mengelola sumber daya alam, mengelola sumber daya yang dimiliki, jasa, keuangan, pariwisata dan lain, itu membutuhkan orang-orang yang kompeten dan memiliki kemampuan yang tinggi. Nah, saya harus jujur, untuk segmen pendidikan tinggi di atas 12 tahun ini, kita belum maksimal. Jadi pertanyaan tadi, apakah kita serius? Kita serius sampai Dikdas pendidikan dasar menengah ini kita sudah cukup serius dengan berbagai pembiayaan negara. Tapi untuk pendidikan tinggi, Indonesia masih masuk kategori pembiayaan tinggi yang mahal bagi pendidikan tinggi. Ada beberapa temuan kita bahwa yang pendidikan mahal ini ternyata yang perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri yang dibiayai oleh negara untuk bisa mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan kesempatan mendapat pendidikan tinggi. Mustinya tidak mahal, karena namanya pendidikan tinggi itu mustinya yaitu buat menampung warga-warga yang katakanlah yang ingin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Anehnya di swasta, kita tidak berbicara swasta yang kalibernya sudah mendunia ya, tapi kita umumnya saja swasta. Mungkin perguruan tinggi dari Muhammadiyah, perguruan tinggi dari Persis, mungkin dari NU, mungkin dari dewan-dewan organisasi masyarakat lainnya yang menyelenggarakan perguruan tinggi, itu masih berbiaya murah. Dan bisa dijalankan. Kenapa perguruan tinggi negeri berbiaya mahal? Saya udah bukan bilang lagi berbiaya tinggi, mahal. Gitu. Nah, dari sini saya mencoba melihat bersama kawan-kawan di Komisi 10, ada masalah besar. Masalah besar itu adalah ketika pemerintah sedikit demi sedikit mulai mengurangi subsidinya kepada perguruan tinggi negeri melalui yang konsep BLU. Lalu kemudian didorong lagi menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
Nah, pada saat itulah mereka yang perguruan tinggi negeri yang biasa disusuin oleh pemerintah, tiba-tiba harus mencari pendanaannya sendiri untuk membiayai pendanaan. Nah, mungkin forum-forum akademisi yang bertugas di struktural, mulai rektornya, dekan, bukanlah orang-orang yang berpikir dulunya bagaimana mencari duit karena sudah biasa disubsidi, sudah biasa dibantu oleh pemerintah. Beda dengan yang swasta tadi. Yang swasta tiap tahun rektor, dekan dan lain-lain berpikir bagaimana caranya mencari pembiayaan agar universitas berjalan. Nah, itulah yang terjadi. Yang terjadi perguruan tinggi negeri karena tidak tahu cara mencari pendanaan yang lainnya, membebankannya kepada biaya mahasiswa atau UKT. Jadi memperbanyak sebanyak-banyaknya mahasiswa masuk ke perguruan tinggi negeri, dibebankanlah pembiayaan yang juga makin lama makin tinggi. Jadi gini, kalau seandainya Mandiri ini ditaruh di perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta langsung mengatakan biayanya sekian, silahkan yang mau, kira-kira gitu. Mungkin gak ada masalah. Tapi ketika terus kemudian ini adalah perguruan tinggi yang dibiayai sebagian oleh negara, maka ketika membuka jalur mandiri, walaupun tujuan utamanya adalah sebagai cross subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Sehingga masyarakat tidak mampu itu hanya membayar sangat murah. Jadi sebutnya kelompok 1 dan 2. Hanya 500.000, 1 juta per semester. Lalu kemudian ada jalur mandiri yang mungkin bisa mencapai puluhan juta per semester. Bahkan ada yang mencapai ratusan juta per semester. Katanya itu untuk membiayai yang kelompok tadi di bawah. Mestinya kelompok bawahnya itu adalah 20% dari jumlah mahasiswa. Dan jalur mandirinya itu tidak boleh lebih daripada 10%-an kalau saya tidak salah. 10% apa 20%. Tapi realitanya yang terjadi, jalur mandirinya bisa lebih dari 40%. Dan jalur yang istilahnya kelompok yang tadi harus cross subsidi, kelompok 1-2, nggak sampai 20%, mungkin hanya 5%, 3%, 4%. Nah, inilah yang tadi saya katakan, ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kampus untuk mencari pendanaan yang besar. Dikarenakan apa? Karena kurang tegasnya peraturan main, gitu lah. Dan bukan hanya yang disubsidi, ada lagi kan disebutnya kelompok menengah ya, kelompok golongan 3, 4, 5, 6. Itu kan sebetulnya adalah golongan yang mungkin orang tuanya pensiunan, mungkin orang tuanya pegawai negeri, mungkin gajinya 10 juta, tapi tanggungannya 3 anak. Mungkin tanggungan transportasi, rumah, cicilan kredit dan sebagainya yang nggak akan berimbang ketika terus beban uang semester mencapai puluhan juta. Ini pun juga menurut saya harus menjadi atensi, ya kan? Baik, kalau mau jujur ya, APBN kita ini jumlahnya udah cukup kalau kita berbicara mandatori 20% dari anggaran pendidikan. Hampir mencapai 650 triliun lebih. Nah, namun dari 650 triliun lebih itu, yang benar-benar dikelola oleh Kementerian Pendidikan hanya sekitar 86 triliun. Berarti hanya sekitar 15% dari 650 sekian tadi. Nah, kemana yang lainnya? Saya harus juga menceritakan permasalahannya ada nomenklatur fungsi pendidikan bagi pemerintah daerah, kementerian lembaga lainnya, lalu kemudian juga katakanlah APBN sendiri ada yang namanya dana darurat untuk pendidikan juga ada, belum lagi ada LPDP. Nah, itu disebar di sana tuh, ya. Jadi oleh karena itu transfer dana ke daerah saja untuk DAK dan DAU pendidikan itu mencapai 500 triliun, lebih 50%, jadi sekitar 300 triliun lebih. Lalu kementerian lembaga lainnya ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pertahanan, TNI, Polri, Kemendagri yang menyelenggarakan pendidikan.
Kan ada tuh Iya mereka betul, juga, ada sekolah sekolah kedinasan. kedinasan ataupun juga sekolah-sekolah yang berbasis, katakanlah kebutuhan per departemen, kayak STAN, akuntansi negara. Nah, itu mengambil dana dari situ juga. Jumlahnya kurang lebih hampir 25%-an dari alokasi tersebut. Jadi Kemendikbud adalah yang paling kecil mendapatkan alokasi dana daripada fungsi pendidikan tadi. Ya. Nah, sementara beban infrastruktur sekolah, sarana prasarana sekolah adanya di Kemendikbud. Guru-guru, gaji-gaji itu adanya di transfer dana daerah dan juga Kemendikbud. Jadi kalau misalnya dikatakan cukup nggak? Kalau distribusinya berimbang, cukup. Tapi kalau distribusinya tidak berimbang, maka Kemendikbud adalah yang mendapatkan alokasi paling sedikit dari anggaran fungsi pendidikan tadi. Masalahnya begini, masalahnya hubungan koordinasi antar lembaga kita ini memang kurang baik, kurang bagus. Jadi begitu setiap lembaga merasa punya program pendidikan, mereka tidak mau dijadikan satu, mereka mau sendiri. Nah, poin yang harus kami perbaiki dan kami akan minta pemerintah memperbaiki adalah kalau gitu standarnya sama dong. Standar yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Contoh, dosen. Dosen yang mestinya ada di sekolah kedinasan tadi, mestinya sama nilainya dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu biaya pendidikan per mahasiswa, misalnya sebut saja dengan Fakultas Ilmu Pemerintahan gitu ya, prodi pemerintahan, ilmu pemerintahan. Kalau misalnya per mahasiswa mungkin di ilmu pemerintahan lainnya biayanya kurang lebih 8 juta per siswa per semester, kenapa di kedinasan bisa 15 juta? Jadi nggak ada Selisih, standar. ya. Jadi nggak ada standar. Yang itu menyebabkan akhirnya karena tidak adanya standar, akhirnya yang nggak jelas ini mengampu kepada undang-undang yang mana. Karena kita juga punya undang-undang guru dan dosen dan undang-undang Sisdiknas. Nah, masing-masing kementerian punya undang-undang sendiri, misalnya undang-undang pertahanan, undang-undang kesehatan, dan seterusnya. Akhirnya standarisasi ini tidak tercapai. Nah, harusnya aturan tadi silahkan sekolah kedinasan punya, tapi aturannya harus menggunakan standar kurikulum yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, besaran-besaran pembiayaan, dan lain-lainnya. Tapi paling besar sebetulnya adalah ke transfer ke dana daerah. Nah, transfer dana daerah itu berupa DAK dan DAU, pendidikan. Untuk bayar guru, perbaiki sekolah, dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang begitu sudah sampai sudah sampai kepada pemerintah daerah, belum tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Makanya terjadilah sekolah masih banyak yang rusak, masih banyak yang hancur, dan lain-lain. PR pemerintahan berikutnya kalau menurut saya adalah bagaimana caranya menarik kembali standar, kita nggak bicara harus anggaran, standar pendidikan itu mengampu kepada Kementerian Pendidikan. Sehingga nanti standarnya sama gitu. Saya kemarin baru pulang juga dari negara Skandinavia, kita coba mempelajari. Ada beberapa faktor. Yang pertama, negara-negara di Skandinavia itu adalah negara yang selama ratusan tahun berperang dengan tetangganya. Oleh karena itu mereka tidak mau dijajah lagi oleh negara-negara tetangganya. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah mereka harus cerdas dan smart. Untuk cerdas dan smart, maka pendidikan. Jadi semua partai yang ada di sana sepakat pendidikan nomor satu. Dan sampai level pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara Skandinavia tersebut memang pajaknya itu tinggi, 40%. Di mana sudah ada jaminan pendidikan di dalamnya. Kita ini negara dengan pajak yang pajak kita sebut pajak perorangan kan masih 15%-an ya. Artinya memang nggak mungkin kita tiba-tiba menarik kembali pajak tambahan dari rakyat. Ya. Nah, jadi memang nggak bisa apple to apple.
Satu penduduk di Finlandia itu hanya sebanyak jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bogor, 5,5 juta. Jadi nggak apple to apple, Oke, oke. ya. Mereka bisa membiayai. Kita harus belajar justru kepada negara China yang jumlah penduduknya 1,5 miliar, Tapi bisa. tapi bisa. Nah, di China, saya lihat ya, China, India yang jumlah penduduknya juga sangat tinggi. Metode yang mereka lakukan adalah memperbanyak beasiswa unggulan bagi sekian puluh ribu mahasiswa disebar ke luar negeri, lalu kemudian nanti itu akan kembali lagi untuk menjadi dosen-dosen. Jadi copy, paste, modifikasi. Konsepnya begitu, mereka pergi belajar ke luar negeri, pulang ke sini, kemudian memodifikasi sistem pendidikan dan mengajarkannya kepada ratusan juta orang lainnya. Dan akibatnya mereka tahu bahwa mereka harus fokus kepada katakanlah bisnis, manufacture, ICT. ICT itu ya internet, komunikasi, teknologi dan sebagainya, ya. Lalu manufacture juga mereka fokus kepada manufacture apakah ya infrastruktur yang besar-besar, makanya hebat-hebat kan. Ya. Nah, kita belum fokus. Kita semuanya masih mau di-grab. Apa kita mau fokusnya apa? Mau di UKM kah? Mau di industri kreatif kah? Mau di ICT kah? Mau di manufacture kah? Kita belum fokus. Nah, yang saya lihat di negara-negara China, India, dan lain-lain, itu ketika mereka fokus misalnya di ICT, di jasa, Singapura jasa bisa, maka semua mahasiswa di sana terlatih di bidang itu. Sehingga industri lapangan kerjanya langsung diisi oleh sarjana-sarjana hasil dari itu tadi kampus-kampus mereka. Nah, antara kita dunia kerja dan dunia kampus belum match. Antara kebutuhan industri kita belum baca. Kita mau kemana? Ini belum terbaca. Sehingga kampus membuat prodi yang jumlahnya ribuan. Dan mahasiswa nggak tahu mereka mau jadi apa. Ada sebuah survei data, hampir 70% mahasiswa itu merasa salah pilih jurusan. Artinya mereka juga nggak tahu bakat mereka di mana dan mereka mau kemana. Nah, itulah fungsi tadi, negara harus punya vision, punya gambaran. Ini kita akan menuju ke negara dengan seperti ini, dan konsep yang akan kita dorong membutuhkan sarjana-sarjana terampil di bidang A, B, C, D. Maka kampus ini namanya apa ya namanya ya? Link and match. Bukan link and match. Apa sih namanya? Kebutuhan, ya. Apa sih bahasa Inggrisnya, saya lupa tuh namanya. Antara kebutuhan, needs, sama supply, demands and supply. Okay. Dunia kerja, lapangan kerja, ini namanya demands-nya. Perguruan tinggi mensuplai sarjana-sarjana agar untuk masuk ini. Ini baru link and match. Kalau sekarang kan akhirnya terjadi tidak. Lulusan sarjana pertanian kerja di bank. Ya kan? Lulusan katakanlah sarjana akuntansi kerjanya di stasiun televisi megang kamera. Nggak nyambung. Itu yang terjadi saat ini. Jadi antara demand supply ini belum dilihat oleh dunia pendidikan sebagai sebuah needs, sebagai sebuah kebutuhan. Berarti harus bagaimana? Ya pertama Indonesia harus punya vision. Kalau pernah saya dengar Malaysia dulu punya visi 2020 ya oleh siapa dulu? Profesor Dr. M. Nah sekarang Indonesia harus berpikir 2045 kita akan menguasai apa? Menguasai natural resource kah? Pariwisata kah? Ekonomi kreatif kah? Maka kembali ke 20 tahun sebelumnya, kita harus menyiapkan siswa-siswa yang akan disiapkan mereka menjadi profesional pada saat itu nanti. Ini belum ada. Karena apa? Kita masih per 5 tahunan ganti menteri, ganti kebijakan. Ya berarti visi itu kan, visi itu bagaimana? Jadi kalau menurut saya, sistem pemilu kita ini sudah harus kita pikirkan bersama-sama bahwa apapun boleh berubah kecuali pendidikan. Nah itu dia peta jalan pendidikan kita mau kemana. Apapun boleh berubah, orang mau bikin, saya mau bikin ekonomi begini, boleh, tapi pendidikan jangan. Karena pendidikan itu investasi 10 tahunan.
tidak akan tahu hasil pendidikan sebelum 10 tahun dia selesai. Sudah sih, tapi kan tadi saya katakan, karena kita belum ada komitmen berbicara, yang tadi saya katakan, mau pemilu, mau ganti presiden, ganti menteri, silakan, mau merubah apapun, yang penting pendidikan jangan dirubah. Peta jalannya jangan dirubah, karena kalau dirubah, berubah lagi tuh. Ya. Dan ini kan menanam human resource, menanam manusia, beda dengan menanam investasi kepada barang, jasa, ataupun hasil tambang. Itu yang menurut saya ini harus jadi pemikiran kita bersama. Nah, mudah-mudahan dengan pemimpin baru kita, presiden yang sudah menyampaikan, Pak Prabowo ya, sudah menyampaikan, saya berharap pendidikan itu kalau bisa sampai perguruan tinggi gratis. Nah, itu dia. Kan kalaupun tidak ya harus murah. Nah, beliau ini kan pembaca buku dan pendidikannya tinggi. Mudah-mudahan kita bisa drive pemerintahan selanjutnya agar memberikan sebuah bukan hanya sekedar prioritas, tetapi menyiapkan dalam 20 tahun pendidikan ini nggak boleh terlalu banyak belok-beloknya. Sehingga anggaran juga berkesinambungan. Ya, untuk itu DPR melalui Komisi 10 sudah mengamanatkan kepada saya untuk membuat panja pembiayaan pendidikan. Di dalam panja pembiayaan pendidikan ini, kami sudah memanggil beberapa stakeholder, perguruan-perguruan tinggi lain untuk mengetahui berapa sih sebetulnya pembiayaan pendidikan, komponen apa yang menjadi besar. Dan ternyata komponen terbesar pembiayaan pendidikan itu adanya di Sarpras. Biaya gedung lah, yang sekarang lagi tren namanya IP. Iuran pembangunan institusi, nambah lab, nambah gedung, nambah ruang kuliah, nambah lapangan buat fasilitas-fasilitas lain yang sebetulnya kalau dikatakan apakah itu prioritas, sebetulnya ya nggak terlalu prioritas juga. Karena kita harus bercermin ada namanya universitas terbuka. Ya, betul. Dengan mahasiswa 400.000 mahasiswa, menghasilkan sarjana-sarjana tiap tahun dan tetap keterima bekerja. Jadi ini kita harus cari tahu dulu, melalui panja kami nanti kita akan cari tahu sebetulnya mana yang menjadi prioritas yang perlu dibiayai negara. Misalnya guru, dosen, itu perlu dibiayai negara. Kalau bangunan perlu dibiayai atau enggak? Nah itu tadi, kita lihat. Jika ternyata mahasiswa-mahasiswa nyaman dengan sistem belajar outdoor misalnya, kan sekarang ada tuh kayak model sekolah-sekolah SMA terbuka yang model konsep-konsep. Mungkin dulu universitas apa ya, saya pernah dengar ada yang modelnya konsep terbuka gitu. Selama ada tematiknya, bukan karena nggak punya gitu. Ya, jadi ini juga harus kita pikirkan. Ya memang daerah 3T ini kan harus menjadi concern pemerintah dalam berbagai program. Kawan-kawan kita yang berada di sana karena keterbatasan Sarpras dan infrastruktur penunjang, maka nggak mungkin melompat sebagaimana kawan-kawan yang ada di kota besar lainnya. Yang menggunakan teknologi IT, menggunakan Internet of Things dan lain-lain, artificial intelligence. Mungkin di sana kalau internetnya cepat bisa saja, tapi kalau di sana jangankan internet, listrik aja kan kadang-kadang masih belum sempurna. Jadi menurut saya harus ada treatment tersendiri. Treatment bagi saudara-saudara kita itu adalah jangan memaksakan untuk mempercepat dalam jangka waktu yang ini, tetapi menguatkan sarana dasar yang ada dulu. Ada gurunya, ada sekolahnya, ada bukunya, ada bangkunya, ada tempat pengajarannya. Jadi ada namanya 8 standar pendidikan. Itu selesai dulu. Baru kemudian meningkat dengan pembaharuan daripada infrastruktur IT, internet dan lain-lain. Barulah mulai itu didorong untuk menuju kepada katakanlah pengembangan berbasis wilayah. Misalnya wilayah pegunungan. Perguruan tingginya urusannya administrasi. Mungkin nggak akan banyak gunanya
Karena akhirnya hanya sekedar pengen larinya ke menjadi PNS. Karena kalau dia berbasis pegunungan, dia bisa bicara tentang prodi-prodi sustainable, lingkungan, alam, kehutanan, atau kalau dekat laut, prodi-prodi yang terkait dengan perikanan, kelautan dan lain-lain. Yang memang benar-benar itu sangat memudahkan mereka membuat riset, membuat penelitian ataupun yang lainnya. Jadi ini juga menurut saya harus ditreatment baik-baik agar jangan memaksakan terlalu terburu-buru. Plus ditambah tadi tentu ada biaya kemahalan. Nah, apa yang dimaksud biaya kemahalan? Begini, mungkin di daerah-daerah 3T itu untuk sekedar mencari buku atau literatur saja itu harus nyebrang pulau. Maka tentu nggak bisa bantuannya disamakan dengan bantuan-bantuan seperti yang diberikan di Pulau Jawa. Dia harus ada ekstra, namanya biaya kemahalan. Ongkos naik bus, naik boatnya, bensinnya dan lain-lain itu harus tetap diperhitungkan. Itulah keluhan-keluhan kawan-kawan dari daerah 3T yang mereka mengeluhkan. Ya kalau di daerah Jawa mungkin uang senilai 100 juta bisa bikin satu kelas. Di sana 100 juta belum tentu dapat bangunan satu kelas, mungkin hanya separuh kelas. Nah, itu juga harus kita pikirkan bersama. Ya gini, media sosial ini kan menjadi ancaman hampir di semua negara ya. Bahkan Amerika saja yang sudah sebegitu majunya bahkan memanggil beberapa pengelola media sosial, menegur dalam tanda kutip bahwa mereka merasa ada ancaman akan mempengaruhi karakter ya. Ya hal yang sama terjadi di Indonesia yang harus kita akui ketika lemahnya atensi keluarga kepada anak, maka anak akan lari kepada media sosialnya. Nah, mampukah dunia pendidikan mengatasi hal tersebut? Sendirian gak akan mampu, percaya sama saya. Maka itu harus dimulai dari rumah. Ketika seorang ibu melihat anaknya mulai rewel, jangan dikasih HP. Apalagi balita. Ketika terus kemudian si anak ini, balita ini melihat HP dan menonton apapun yang ada di itu, mereka akan menganggap, oh HP memberi rasa nyaman. Maka bisa-bisa HP akan dianggap sebagai ibunya. Ini yang esensi awal. Nah, ketika mereka dewasa, mereka sudah punya opsi, pilihan, mau melihat apa, mau mengakses apa. Nah, disitulah pendidikan baru bisa masuk. Maka dimulai dari rumah dan pendidikan harus mengajarkan anak-anak untuk menguasai gadget, bukan dikuasai gadget. Berarti apa? Menguasai. Mengajarkan anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka menggunakan teknologi. Menyelesaikan apa yang mereka cari dengan menggunakan teknologi. Bukan dikuasai teknologi untuk menonton apapun tayangan sampai berjam-jam menghabiskan membuang waktu percuma. Sampai lupa belajar. Nah itu bisa diajarkan di sekolah. Tapi tadi saya katakan rasa nyaman itu tidak boleh dimulai dari si anak balita. Kebetulan memang kita tadi kan juga sedang pembahasan anggaran 2025 bersama dengan stakeholder Kemendikbud. Kita melihat bahwa ada hal yang penting di mana negara mengambil alih beban-beban masyarakat, terutama yang terkait dengan biaya kemahalan tadi. Maka kami meminta beasiswa diperbanyak dan ditambah. Kedua, kami juga meminta agar dukungan kepada, kalau yang saya katakan kalau tadi untuk pendidikan dasar menengah sebenarnya sudah boleh dikatakan hampir selesai, hampir. Ya. PAUD kita akan dorong lagi supaya 1000 hari pertama itu benar-benar mendapatkan perhatian negara juga, bukan hanya sekedar main-main, tapi ya tadi ada makan bergizi dan lain itu mulai kita perhatikan di situ. Ya. Nah,
Ketika kita berbicara bonus demografi, maka pendidikan tinggi menjadi penting yang kita harapkan pemerintah, siapapun menterinya nanti, akan komit meningkatkan dari wajar Dikdas 12 tahun menjadi kejar pendidikan 16 tahun. Jadi kejar. Jadi bukan wajar juga, wajib belajar, benar ya? Wajib belajar 12 tahun, kita dorong menjadi namanya kejar 16 tahun. Jadi upayakan mengejar pendidikan sampai 16 tahun. Artinya sampai ya kita anggap 4 tahun terakhir itu adalah perguruan tinggi. Bisa vokasi itu artinya pendidikan seperti politeknik, kejuruan yang fokus kepada dunia kerja. Bisa juga pendidikan umum, misalnya mau jadi peneliti atau meningkatkan kompetensi dan lain-lain. Tapi yang penting adalah 16 tahun. Nah, mau tidak mau anggaran harus ada atensi. Mengambilnya dari mana? Ya mengambilnya dari anggaran fungsi pendidikan yang saat ini masih nyebar kemana-mana. Gitu. Itu aja sih harapan kami. Siapapun menteri pendidikan nggak masalah. Siapapun menteri pendidikannya, yang penting fokus anggaran untuk pendidikan tinggi, beasiswa, dan menekan biaya kemahalan itu mampu diintervensi negara.